Halo sahabat Laksana, gimana kabarmu? Akhir-akhir ini saya kalau membuka Instagram, di sosial media, Facebook, Instagram, dan macam-macam, itu di feed itu muncul unit terbaru buatan karoseri Laksana. Lagi hype banget nih. Nah, unit itu apa? Apakah sama di feed sosial media kamu? Nah, kali ini lelang bersama Laksana Bus akan mengulas produk varian baru, spesies baru dari Laksana. Apa itu? Kita lihat. Nah, apakah sama dengan yang saya bilang tadi? Di feed sosial media sekarang akhir-akhir ini lagi berseliweran unit ini. Banyak para mania yang juga berlomba-lomba untuk mencari momen untuk mengabadikan bis ini. Nah, mungkin sahabat Laksana selama ini lihat hanya luarnya saja. Tentu saja bersama lelang dan Laksana Bus ini kita akan membahas lebih detail tentang unit ini. Apa saja yang istimewa? Yuk kita mendekat. Jadi sahabat Laksana, unit ini kita namakan XXHD. Jadi kita bikin prototyping itu sejak dari akhir 2024. Nah, sebetulnya unit yang buat prototipe bukan milik Rosalia Indah. Unitnya masih dalam proses pengerjaan, tapi ya sudah 95% lah. Bentar lagi juga rilis. Udah bisa nebak belum? Unit yang kita jadikan prototipe itu punya siapa? Nah, tapi ketika kita membuat prototipe seperti itu, ada yang tertarik. Salah satunya adalah Rosalia Indah. Maka Rosalia Indah dengan sasisnya yang Mercedes-Benz 2445 ini minta juga spek XXHD seperti itu. Unit yang tinggi, gagah seperti yang sering kamu lihat belakangan ini. Jadi unit ini adalah pengembangan dari XHD gitu. Tentu sahabat Laksana sudah ngerti ya, unit XHD itu sudah jadi salah satu flagshipnya Laksana Bus, di mana ketinggian bodi sampai atas dari ground clearance, di mana posisi kaki-kaki normal itu ketinggiannya adalah 3,9. Nah, di XXHD ini kita buat dua varian, dua versi. Nah, yang untuk unit prototipe kita itu ketinggiannya seperti ini dengan AC yang ada di atap. Sedangkan milik Rosalia Indah ini AC-nya ada di belakang. Jadi ketinggiannya dari bawah ini sampai atap itu di 3,9 meter. Kalau XHD itu 3,9 meter dari bawah sampai ujung AC. Nah, kalau unit ini 3,9 itu sampai rooftopnya, sampai atapnya persis. Kemudian jika ditambahi AC sampai atas, dari bawah sampai atas itu totalnya kurang lebih 4 meter. Nah, apa saja yang istimewa lagi? Tentu saja karena dia lebih tinggi daripada XHD yang sudah existing. Nah, ini kelihatan gede banget. Kalau XHD itu kira-kira segini ya. Gedenya kira-kira segini. Nah, XHD ini dia ada naik lantainya penumpang itu naik sekitar antara 15 sampai 20 cm. Kemudian ini bagasinya tentu luas sekali. Waduh. Bagasinya luas sekali. Bahkan untuk milik Rosalia Indah ini dia bisa tembus sampai ke ruang kru. Nah, lalu bagaimana dengan bagasinya? Kalau sini aja bagasinya gede, ya kan, makin tinggi. Bagaimana dengan yang ini? Wah, tentu saja bagasinya ini ya super duper besar ini. Pintunya aja segini gedenya nih. Ya. Kita lihat dalamnya. Wih. Nah, wah, bagasinya gede banget, sahabat Laksana. Ini buat masukin motor sport sekalipun ini nggak ada kesulitan, ya. Nah, bagasinya pun luas sekali. Nah, di sini ada apa? Di sini ada toiletnya. Gitu. Kita geser ke belakang. Apa yang istimewa dari unit ini ya? Jadi unit ini menggunakan tipe bodi XXHD Ultimate, di mana ciri khasnya Ultimate sudah pasti tahu. Ini ada lekukan bodinya di sini. Kemudian ini bagasi di atas roda belakang ini juga besar-besar.
Ini bisa buat nyimpen peralatannya kru, ya kan. Dan di dalam situ ada tangki solar. Sedangkan yang di sini adalah bagasi aki. Nah, bagasi akinya luas. Ini buat maintenance gampang banget ini. Nah, unit ini yang istimewa lagi apa? Banyak teman-teman berkomentar, wah, lihat Rosalia Indah pakai pelek aluminium itu suatu anomali, sesuatu yang di luar kebiasaan. Agak-agak gimana gitu lihatnya ya. Tapi mau gimana lagi? Karena sasisnya ini menggunakan Mercedes-Benz tipe 2445, ya kan. Itu bawaan sasisnya udah pakai pelek aluminium seperti ini, sudah bling-bling. Nggak perlu modif-modif lagi, nggak perlu beli terpisah, ya kan. Sudah dikasih sama APM-nya, sudah dikasih sama Mercy-nya. Oh. Nah, ini kita akan melihat bagian belakangnya, sahabat Laksana. Jadi tentu saja karena unit ini adalah spesies baru, ya kan. Spesies baru pasti juga harus ada pembedanya. Tadi di depan video saya jelaskan bahwa kita ada dua versi untuk XXJD ini, di mana AC-nya ada di rooftop, ya, unit AC-nya ada di rooftop seperti umumnya bis-bis biasa yang sudah beredar. Sedangkan kalau yang ini milik Rosalia Indah ini XXJD dengan AC gendong di belakang. Nah, maka di sini kisi-kisinya besar sekali. Bukaannya belakang ini, kap mesin belakang ini sama dengan double decker. Nah, variasinya seperti ini ya, sahabat Laksana. Yang membedakan dengan double decker dan khusus ini request Rosalia Indah, dia pakai ornamen mirror plate. Jadi bling-bling lagi ini, penuh krom, ya kan. Bling-bling, kisi-kisinya ini pakai stainless steel mirror plate, jadi terkesan mewah sekali gitu, karena dia berkilauan, apalagi kalau nanti kesorot lampu ya. Nah, kalau lampumu bilet, mainan lampu bilet di tol gitu, nyorot belakangnya ini, ya jangan kaget kalau nanti mantul ke arahmu lagi. Oke, untuk bagian buritannya, bempernya ini sama dengan milik double decker SR3, ya kan, secara tampilan belakang. Nah, pasti penasaran dong versi yang satunya yang kayak apa. Unitnya masih ada di belakang. Nah, jadi ikuti terus channelnya Laksana Bus ini untuk kamu bisa tahu update-update perkembangan unit-unit buatan Laksana yang tentunya istimewa. Oke, kita geser ke sebelah kiri, sahabat Laksana. Kita mulai dari belakang ya. Mukanya nanti ya, sabar ya. Nah, ini di samping ini ada air intake filter udara yang besar sekali. Karena mesinnya juga mesin besar ya, sahabat Laksana ngerti sendiri. Ini dibekali sasis 2445, artinya kemampuan tonase sasisnya adalah 24 ton dengan powernya mesin, horsepowernya sebesar 450 horsepower. Tipe-tipe sasis engine besar, jadi butuh asupan udara juga yang gede. Ini makanya air intake-nya juga gede. Yang atas ini kanan kiri ada, ini untuk air intake-nya atau untuk pernafasannya sistem AC. Bagasinya sama ya kan, sini gede-gede juga. Dan di sini ada tempat untuk pengisian solar. Nah, ngisinya solar dari sini nih. Lebih rapi, lebih rajin, ya kan. Dan unitnya kelihatan seamless. Karena tidak ada lubang solar yang ditaruh di luar gitu kan. Jadi mengisi solar memang harus buka ini. Unitnya lebih clean, lebih seamless. Ini pintu tengah, kita mulai dulu dari pintu depan. Nah, sebelum masuk ke dalamnya, kita lihat dulu bagian mukanya nih. Kita lihat dulu detail-detailnya depan ini ya. Ini unit ini secara sekilas tampilannya kayak double decker ya. Dari kaca bawah, bandu ke atas, itu tampilannya secara sekilas kayak double decker. Tapi tentu saja XXJD itu ada yang berbeda. Yang beda apa? Bempernya menggunakan bumper XHD atau menggunakan bumper SR3 Neo, baik yang XHD maupun yang HD. Nah, tapi tentu saja
ya lagi-lagi ada yang beda dong. Kalau biar kamu tahu kalau dari jauh ini double decker XXHD atau XHD. Kalau XXHD tampilannya seperti double decker, tapi bagian bawah sini seperti HD atau XHD. Dan ada penyesuaian di bagian ornamen fog lamp ini. Nah, kalau ornamen fog lamp ini dia lebih pendek, nggak tinggi. Kalau yang XHD sama HD Prime itu dia posisinya lebih tinggi. Nah, karena kowalnya ini kita perkecil lagi. Tapi area bawah ini sama persis dengan SR3 Neo. Berbeda bumper dengan SR3 double decker. Oke. Kemudian di sini untuk Rosalia Indah ada ornamen chrome di bandunya. Gitu. Bandunya ya sama kayak yang dipakai SR3 Neo double decker, XHD, HD Prime itu sama. Oke, hanya saja bagian muka ini dia lebih pendek. Yuk kita geser ke sini. Kenapa ini jadi lebih pendek? Nah, karena lantai di depan ini kita bikin rendah. Jadi banyak juga yang teman-teman nyebutnya ini low drive atau low entry. Jadi area sopir ini, area pengemudi ini kita bikin rendah. Bahkan lebih rendah daripada double decker. Gitu. Karena apa? Ya karena unitnya ini tingginya total 3,9 meter, dimana di sini harus bisa mengakomodasi driver dengan nyaman, kru di sini, dan di atasnya ada apa sih di atasnya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini orang setinggi saya kalau berdiri itu kira-kira 180 cm ya, sahabat Laksana. Ini saya duduk di sini, oke, masih nyaman. Nah, masih leluasa, dan unit ini persnelingnya di mana ya? Kok nggak ada? Oh iya, ini kan 2445 sahabat Laksana. Dia persnelingnya ada di sini, nggak ada di sini. Handbrake-nya ada di sini. Yang di sebelah kanan, ini panel-panel klasternya Mercedes. Ini panel-panel klasternya Laksana untuk nyalakan lampu dan lain sebagainya. Ini di sini kayaknya ada takograf bawaan sasis, kemudian ini AC. Kemudian di area depan ini ada apa aja? Ya tentu saja ada areanya buat Pak Sopir. Di situ buat Mbak Pramugari, ya, Rosalia Indah kan pakai pramugari. Di sini ada apa, Lang? Di sini ada. Nah, ini suasana di dalam kamar tidur kru atau tempat istirahat kru, atau teman-teman Bismania biasa menyebutnya kandang macan. Ini lumayan panjang sekali. Ini bisa mengakomodir tinggi badan saya, dan ini bisa dibuka seperti tadi ya, di depan kan saya bisa dibuka dari luar. Jadi misalnya dalam kondisi misal bisnya parkir entah di perpalan, entah di terminal atau di garasi, tapi kalau di garasi mestinya kalau krunya Rosalia Indah itu biasanya ada mesnya. Nah, mungkin kalau pas dibutuhkan untuk istirahat ketika bisnya berhenti, tidak dinyalakan mesinnya. Kalau tidak dinyalakan mesinnya kan AC-nya juga mati. Nah, ini kru bisa istirahat di sini atau di sini juga nih. Oh, ini bisa buat 2 orang, ini yang satu di sini, yang satunya di bawah sini. Ini tetap dapat sirkulasi udara. Ini jendelanya dibuka, ya kan? Ini luar biasa sekali ini. Terus di dalam ruangan ini, ruangan sekecil ini, kalau berjalan kan pintunya harus ditutup ya, sahabat Laksana. Nah, ketika unit berjalan tentu kan pintu saya yang tadi ditutup, ya kan? Nah, di sini bagaimana? Di sini ada AC-nya sendiri, sahabat Laksana. Ada AC-nya dan dia independen. Jadi dia bisa dikontrol sendiri oleh krunya. Nih, muni. Nah, nanti kalau kedinginan ya dimatiin. Ini ada AC-nya. Ya dingin, nggak, bukan cuman blower AC gitu kan. Tipenya apa? Hubungi dealer AC terpercaya terdekat di kota Anda. Oke, jadi ini ada satu alternatif, bisa pakai AC, namanya AC A3 kalau nggak salah. Ya. Ini dia ada komponennya sendiri, itu. Atau misalnya kalau dirasa ini kegedean, ya cukup dengan dikasih kipas angin, nanti bisa menarik udara kabin ketika AC-nya nyala. Nah, bagaimana preferensi Anda, saudara-saudara?
khususnya para pengusaha bus tertarik, ya kita ulas lagi lebih banyak, kita naik ke atas. Nah, ini kalau jalan sini ditutup nih. Udah deh, bubuk nyenyak sopirnya. Nanti sampai rumah makan, supir yang bertugas kalau bangunin krunya yang lain nggak usah lari ke belakang. Oke, kita naik ke atas. Topi masih aman kalau nggak pakai topi. Ya, kita naik ke atas. Oke, kita sekarang udah ada di atas. Di depan ini ada 4 bangku yang posisinya ada di atas kru. Tentu saja sahabat Laksana, para bismania, pengguna setia bis, dan juga tentunya para pengusaha tentu saja sudah tidak asing dengan model seperti ini, ya kan. Ada juga yang menyebut unit ini Ungaran Heidecker, gitu. Padahal kalau secara resminya Laksana entah sudah resmi apa belum ya, tapi proyeknya namanya XXHD, jadi kita juga nyebutnya XXHD juga. Itu di depan ini ada 4 bangku eksekutif dengan leg rest, ya kan. Sekali lagi, unit yang ini berbeda lagi dengan unit XXHD yang saya sebutkan dari tadi, ya kan, yang AC-nya ada di atas. Yang satunya pintunya sedikit mundur sehingga ruangan di depan ini lebih gede. Pasti kamu penasaran kan? Nih, yang ini aja sudah bisa kasih leg rest dengan ciri khasnya leg restnya Rosalia Indah dengan leg rest dingle ini ya. Ini kalau teman-teman di Jawa nyebutnya ini leg rest dingle gitu. Jadi dia paten seperti ini, bukan leg rest yang lipatan di bawah bangku kemudian ada sambungannya. Kalau unit kita XXHD yang satunya yang kita prototyping itu pakainya leg rest yang ada di bawah bangku, dan dia juga diterapkan di bangku paling depan. Ini bisa lebih luas. Kita coba duduk di depan, meskipun bukan di samping Pak Kusir yang sedang bekerja ya. Oke, nah ini ruang kakinya mungkin lebih luas dari yang pernah dibuat oleh teman-teman kami dari karoseri lain. Ya kan, gimana teman-teman yang sudah pernah nyoba tipe seperti ini? Bagaimana pandangan Anda? Jadi ini lebih luas. Nah, sekali lagi ini custom, permintaan custom dari Rosalia Indah. Ini dashboardnya ditiadakan. Mungkin sahabat Laksana yang pernah naik double deckernya Rosalia Indah pun formatnya sama kayak gini ini. Jadi dashboardnya nggak ada, tapi dia pakai railing dan dia pakai leg rest seperti ini. Terus TV-nya dikasih 1 TV di depan sini. Ini fix, nggak bisa dilipat, nggak bisa apa-apa. Kemudian ada roller seperti ini juga. Jadi kalau misalnya sahabat Laksana pas naik bis ini menghadap ke arahnya matahari, silau nih, ini bisa diturunin. Panas nih, bisa diturunin. Atau di perjalanan malam kamu sukanya pilih tidur aja, ya ini ditutup aja biar pantulan lampu dari kendaraan di depannya tidak mengganggu istirahatmu ketika naik bis. Tapi tentu saja saya yakin yang duduk di depan ini pasti milih untuk nonton jalan ya kan, apalagi para konten creator FB Pro ya ta. Oke. Kemudian di sini juga disediakan USB charger di setiap ujung atas ini. Louver AC-nya ada 4 ya kan. Kalau kedinginan ya ditutup aja. Kalau kedinginan ditutup aja atau dibuka 1. Kalau pas siang panas rasa gerah, buka semua. Jadi tinggal senyamannya kamu naik bis bagaimana. Kita sediain yang nyaman buat Anda. Terus kemudian di bangku ini juga ada USB chargernya. Itu. Jadi buat kamu-kamu yang bepergian naik bis XXHD Rosalia Indah ini tidak perlu khawatir bergeser ke belakang. Nah, kalau unit XXHD Rosalia Indah ini dengan AC yang ada di belakang, kemudian TV-nya di fix di depan, unit kita XXHD yang satunya, yang masih harus kamu tebak-tebak unitnya punya siapa, itu TV-nya ada di sini.
gitu. Besok lihat aja ya, makanya simak terus Laksana Bus untuk mendapatkan berbagai update-nya. Kemudian ini di bagian atas ini, nah ini ciri khasnya Rosalia Indah juga, spek permintaan Rosalia Indah. Ini pakainya sunroof, tapi ini digelapin, full digelapin gitu. Nah, di sini ada kotak penyimpanan. Jadi ini bagasi plafon khasnya Laksana ya, sahabat Laksana. Nah, kalau punyanya Rosalia Indah ini dalamnya ini warnanya terang. Seperti juga yang diaplikasikan di double deckernya Harapan Jaya. Rosalia Indah ini terang kayak Harapan Jaya. Kemudian di Rosalia Indah ini ada namanya kotak penyimpanan yang dikasih kunci. Nah, ini mereka menyebutnya KARI, kotak aman Rosalia Indah. Jadi biasanya kalau kamu yang membawa barang berharga, laptop dan lain sebagainya, kalau misalnya khawatir hilang, bisa dititipkan ke kru, ya kan? Nanti untuk disimpan di sini. Simpan di sini, kuncinya biasanya kan dibawa oleh pramugaranya, pramugara atau pramugari. Ini format di dalamnya seperti ini, sahabat Laksana. Dan bis ini dengan model bangku seperti ini, bangku yang jumbo dengan berbagai fasilitasnya yang keren juga ini, pakai leg rest dengan kotak sepatu. Ini totalnya ada 36 seat. Ada totalnya 36 seat, jaraknya longgar-longgar sekali. Lalu ada apa lagi di dalam bis ini? Nah, ini untuk menunjang kenyamanan sahabat Laksana, para penggemar setia Rosalia Indah juga, dan juga Anda yang berminat untuk bikin XXHD, di sini juga ada TV. Nah, TV lipat 24 in. TV-nya seukuran dengan yang di depan sana. Tapi mungkin ini lebih baik dioperasionalkan ketika semua penumpang sudah naik, sudah berjalan, dan biar pramugari atau pramugaranya atau krunya yang membukakan untuk Anda supaya lebih nyaman ketika berkendara. Karena apa? Di sini ini ada trap tangga pintu tengah, dan di mana di dekat trap tangga pintu tengah itu ada toiletnya. Nah, toiletnya unit ini ya istimewa, bos. Nih kita pakai frame model baru, ya kan? Yang dulu ya pakai aluminium, ini framenya kita untuk yang sekarang ini kita bikin model yang baru dengan ornamen yang kekinian juga, dan materialnya lebih ringan tapi kuat. Dan dalamnya, waduh, istimewa, bos. Ya, udah kayak di hotel-hotel mewah, atau mungkin di rumahmu modelnya kayak gini, pakai marmer gitu ya. Tentu saja itu bukan marmer beneran, nabot yang marmer beneran, aksennya aksen marmer. Nah, ini trap tangga pun juga ada dua versi. Ada yang trap tangganya seperti yang di aplikasi Rosalia Indah ini, dia trap tangganya langsung turun ke bawah seperti ini. Nah, ini lumayan dalam ini, dalam. Nah, yang satunya lebih landai. Nah, landainya seperti apa? Makanya kamu simak terus, tunggu terus. Besok nanti kita ulas untuk unit yang satunya. Nggak lama kok, nggak lama, tenang aja. Oke, ini di area belakang, dari pintu tengah sampai ke belakang itu yang sebelah kiri, itu ada 4 baris bangku. Yang sini sama. Ya, totalnya ada 36 seat. Bagaimana dengan belakangnya? Yuk kita tengok bagian belakangnya. Nah, karena AC-nya ada di belakang dan kandang macannya ada di depan, jadi di sini nggak ada tempat tidur sopir, saudara-saudara. Nah, di sini adanya intake untuk AC. Jadi kalau yang rooftop AC tentu saja intake-nya udara AC ini ada di atap, karena ini di belakang, dia posisinya ada di belakang. Itu. Jadi di baliknya ini adalah rumahnya untuk evaporator AC yang gede sekali itu. Oke, yuk kita lihat bagaimana kalau kita turun lewat tengah. Nah, ini tentu saja turunnya lewat sini berbeda dengan lewat depan. Kita lihat satu-satu ya, bagaimana kalau turun lewat
tengah sini, sama bagaimana nanti kita turun lewat depan sana. Mesti muter, buka dulu pintunya. Nah, pintunya ini depan belakang modelnya swing semua, bukan yang sliding. Bagaimana naiknya? Naiknya ya biasa aja. Nah, naiknya oke-oke saja. Ya toh? Sekarang tadi udah lihat kita naiknya dari depan, kita turunnya dari depan. Kita akan turun dari depan. Tadi udah lihat naiknya seperti apa, kita turun dari depan. Nah, meskipun tadi saya contohin, sahabat Laksana, saya berdiri di sini aman dengan tinggi saya 180. Nek topi ini dicopot, ya toh. Tapi ada baiknya kamu kalau naik turun lewat sini tetap waspadai kepalamu, apalagi yang tinggimu di atas 170 cm. Kalau di bawah 170 cm sih aman-aman banget. Oke, ini adalah point of view kalau saya turun lewat depan. Nah, enak toh. Nah, ini posisinya pintu dia standar seperti bis-bis yang biasanya. XXZD yang satunya atasnya ini dia jauh lebih luas lagi. Nah, ini ulasan kita tentang XXZD versi Rosalia Indah. Bagaimana pendapatmu? Tulis komentarmu di kolom komentar. Bagaimana penilaianmu dan kamu pengen dibikinin unit apa? Kamu ada ide unit apa? Tulis saja di komentar, siapa tahu jadi beneran loh. Oke? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Laksana Bus, nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau kita memberikan informasi terbaru, update unit terbaru. Dan tentu saja follow juga akun Instagram Laksana Bus, Facebook dan juga TikTok-nya, ya toh. Nantikan ulasan-ulasan terbaru, unit-unit istimewa keluaran karoseri Laksana. Laksanakan.